Halo seller cerdas, ketemu lagi dengan saya, Agustinus Nugroho dari Admin Cerdas Indonesia. Pada video kali ini saya kepingin membagikan nih, sebetulnya berjualan di marketplace itu oke atau enggak sih? Karena emang banyak pertanyaan dan masih banyak orang yang meragukan apakah berjualan di marketplace itu menguntungkan atau malah merugikan. Yuk kita simak videonya. Selamat datang di channel Admin Cerdas Indonesia, di mana channel ini merupakan inisiatif dari founder-founder Admin Cerdas Indonesia untuk membantu small and medium enterprise atau UMKM berjualan online dengan lebih oke. Buat kamu-kamu yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe sekarang, turn on notification-nya, karena channel ini dan video-video yang ada di channel ini akan memberikan value yang luar biasa untuk jualan online kamu. Nah, di video kali ini saya kepingin membahas nih, apakah sebetulnya untung atau rugi sih jualan di marketplace? Sebelum kita masuk ke videonya, akan saya jelaskan sedikit, sebetulnya marketplace itu seperti apa sih? Nah, bayangin aja marketplace itu kayak pasar ya. Jadi kalau kamu masuk pasar, emang banyak banget kan yang berjualan dan yang dijual juga macam-macam. Kalau kita pergi ke pasar nih, bisa aja kita beli kentang, bisa aja kita beli sayur, bahkan mungkin kita beli mainan yang dijual di pinggir-pinggir buat anak-anak kita. Nah, di sini penjualnya banyak, lalu barang yang dijual juga banyak, dan yang pasti pengunjungnya itu juga luar biasa banyak. Nah, jadi menguntungkan atau enggak sih berjualan di marketplace? Yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Oke, sekarang langsung saja ke jawaban pertanyaan besarnya. Sebetulnya untung atau enggak sih berjualan di marketplace? Kalau menurut saya dan master-master toko online member dari Admin Cerdas, berjualan di marketplace itu lebih banyak untungnya. Tapi ada juga yang ngomong bahwa berjualan di marketplace itu rugi. Nah, ruginya sebetulnya di mana? Banyak sekali artikel-artikel yang beredar. Kalau googling ya, apakah susah berjualan di marketplace? Jawabannya adalah susah. Susahnya biasanya di mana? Karena berjualan di marketplace ini saingannya banyak banget, ya. Barang-barang yang dijual banyak yang mirip dengan barang-barang yang akan kamu jual. Jadi kalau begitu rugi dong. Nah, belum tentu. Karena yang saya dapatkan ini bukan kerugian loh. Ini adalah tantangan. Nah, berjualan dimanapun sama aja, semua punya tantangan. Misalkan ya kalau kita bicara something yang lebih primitif lah istilahnya ya. Kalau kamu berjualan secara offline, jadi kamu sewa toko, lalu kamu dekor tokonya, lalu kamu tata barang displaynya, lalu kamu mulai berjualan di sana. Apakah dengan cara seperti ini tidak ada tantangannya? Jawabannya ada. Kenapa? Karena pasti banyak toko-toko di sekeliling kamu yang juga menjual barang yang mirip-mirip. Lagian kamu harus sewa tempat, kamu harus mendekor tempatnya, kamu harus make sure, kamu harus memastikan bahwa barang-barang yang ada di tokomu itu mudah dijangkau, mudah terlihat, dan sangat menarik. Nah, sama juga kalau kamu berjualan di Instagram misalnya. Berjualan di Instagram ini oke. Tapi juga banyak tantangannya. Misalkan nih, penjual-penjual di Instagram itu banyak. Sama kan dengan marketplace. Lalu yang paling pasti, yang membuat tantangannya luar biasa besar adalah pengunjung app Instagram. Jadi orang yang membuka app Instagram ini belum tentu cari barang. Mungkin mereka follow influencer favoritnya, lihat-lihat postnya, lihat story-nya. Jadi pengunjungnya belum tentu ke sana untuk cari barang. Ini juga yang membuat tantangan. Bukan kelemahan, bukan kerugian, tapi tantangan. Karena setiap bisnis yang kamu jalankan, setiap bisnis yang kamu buka, itu selalu punya tantangan. Nggak ada istilahnya bisnis itu mudah. Kalau bisnis itu mudah, semua orang bisa jadi kaya. Nah, dari argumen saya itu, yang namanya berjualan di marketplace tentu banyak tantangannya, tapi lebih banyak untungnya. Yuk kita lihat keuntungan berjualan di marketplace. Keuntungan yang pertama,
pengunjung aplikasi marketplace pasti lagi cari barang. Oke, di sini saya nggak bilang bahwa pengunjung marketplace pasti beli barang. Belum tentu. Tapi minimal pengunjung-pengunjung marketplace ini sedang membandingkan barang tertentu. Sedang mencari-cari merek-merek barang yang mereka butuhkan. Atau memang sudah kepingin beli. Nah, di sini kamu punya sebuah keuntungan yang luar biasa. Yaitu pengunjung marketplace sedang mencari barang. Yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana caranya mereka bisa menemukan barang kamu. Nah, kamu bisa cari video-video YouTube, atau mungkin kamu bisa browsing video-video di channel Admin Cerdas, atau mungkin kamu bisa googling tentang bagaimana caranya supaya produk kamu bisa ditemukan. Misalkan, kamu harus dekorasi marketplace-mu dengan bagus. Foto produk kamu harus menarik, harga harus bersaing. Kamu harus punya kualitas atau bintang yang tinggi. Lalu ada juga reviewnya banyak. Macam-macam caranya. Yang penting adalah bagaimana kamu berusaha. Waktu pelanggan ini atau calon pelanggan ini ngetik ya, mencari sebuah barang, maka kamu muncul. Keuntungan yang kedua, pengunjung marketplace itu banyak banget. Nah, berdasarkan data yang saya temukan ya, kalau di Shopee, pengunjung Shopee 1 bulan itu lebih dari 90 juta orang. Kalau Tokopedia ada di angka 80 juta orang. Nah, bayangin ya, 90 juta orang dalam waktu 30 hari itu mencari barang di Shopee. Nah, kalau barang kamu tidak ditemukan, seharusnya itu adalah tantangan yang bisa kamu selesaikan. Karena yang cari banyak banget. Berbeda kalau memang yang cari sedikit. Kalau yang cari sedikit, berarti emang gak menguntungkan. Ngapain kamu berjualan di marketplace? Sedangkan sekarang yang cari banyak. Otomatis kalau misalkan barang kamu tidak bisa ditemukan, seharusnya kamu mulai berpikir, ini kesalahan siapa? Kemungkinan besar kamu membuka toko kamu di marketplace, lalu kamu mengupload produknya atau foto produknya ngasal, deskripsinya juga asal-asalan, tokonya tidak didekorasi, kamu tidak melakukan iklan. Nah, di sini kalau saya boleh berbicara sedikit keras ya, kalau barang kamu tidak ditemukan, toko kamu tidak dikunjungi, berarti itu adalah kesalahan kamu. Karena kamu tidak merawat toko kamu di online, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada dengan baik. Sekali lagi, kalau pengunjungnya banyak dan pengunjung datang ke marketplace itu untuk cari barang, terus mereka nggak bisa ketemu barang kamu, berarti itu kesalahan kamu. Coba cari tutorial-tutorial video, misalkan di Admin Cerdas saya pernah membahas bagaimana caranya mendekor toko Shopee supaya pelanggan-pelanggan itu tertarik dengan toko kamu. Nah, misalkan video-video seperti itu, lakukan, pahami, dan saya yakin produk kamu akan ditemukan. Sisanya tergantung apakah harga kamu kompetitif dan bagaimana kamu merespon pelanggan-pelanggan kamu atau calon pelanggan kamu. Kalau chatting, apakah kamu membalas dengan cepat? Kalau balasannya cepat, apakah balasannya juga ramah? Apakah kamu membuat suasana nyaman buat pelanggan-pelanggan kamu saat chatting ke kamu? Dan yang pasti, apakah barang kamu yang terupload di marketplace emang ready to sell? Stoknya ready? Kan juga untuk pengunjung-pengunjung kamu ya, ini juga akan jadi mikir kalau mereka beli, tambahkan ke keranjang, lalu coba bayar, ternyata stoknya habis. Lalu kamu chatting ke mereka, sorry stoknya habis. Nah, ini juga akan menurunkan rating kamu. Jadi yang harus kamu pikir di mindset kamu bukan, aduh berjualan di marketplace itu susah, saingannya banyak. Bukan, tapi bagaimana cara kamu bisa mengungguli saingan-sainganmu tersebut. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, ada sedikit pesan sponsor dari Admin Cerdas Indonesia. Kalau kamu berjualan online, otomatis kamu kepingin penjualanmu naik. Nah, dengan Admin Cerdas Indonesia, kamu akan mendapat tools-tools yang bisa boosting penjualan kamu.
kamu akan mendapatkan website toko online yang super canggih. Kok bisa super canggih? Karena website ini tersambung dengan toko-toko kamu di marketplace. Admin Cerdas Indonesia sudah tersambung API secara resmi dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Jadi kalau kamu berjualan di keempat marketplace tersebut, kamu bisa langsung upload produk kamu hanya dengan satu klik dan stoknya akan sinkron antar marketplace dan website kamu. Nah, jadi kalau kamu kepingin coba dulu fiturnya, klik link di deskripsi. Daftar gratis, coba dulu fiturnya. Kalau cocok, kamu bisa pakai fitur yang berbayar. Oke, kita lanjutkan videonya. Yang ketiga, promonya banyak. Nah, di sini yang harus kamu masukkan ke dalam pikiranmu ya. Setiap marketplace yang ada itu adalah perusahaan startup yang berbasis teknologi. Artinya, perusahaan-perusahaan ini berusaha menjaring konsumen sebanyak-banyaknya dan mereka juga berusaha menjaring penjual sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena biasanya startup-startup ini mendapatkan persenan ya, bagian. Jadi kalau ada pembelian di sana, mereka akan mendapatkan sekian persen dari total pembelian tersebut. Makanya mereka genjot. Nah, dalam usaha mereka untuk bisa menjadi perusahaan yang sukses, mereka melakukan banyak promo. Misalkan promo-promo gratis ongkir, misalkan lagi rekber, misalkan lagi promo-promo cashback. Nah, promo-promo ini bisa kamu manfaatkan untuk menjaring konsumen kamu juga. Misalkan ya, kalau mereka belanja di kamu lewat Instagram, otomatis mereka harus membayar ongkir. Nah, kalau di Shopee, di Tokopedia, ada program-program tertentu, program gratis ongkir ekstra, dan yang lain-lain. Nah, di sini kamu bisa mempromosikan barang-barang kamu yang misalkan kamu masih jual di Instagram, kamu bisa ngomong nih ke pelanggan yang DM kamu. Beli aja di Shopee, gratis ongkir loh. Nah, otomatis mereka akan masuk ke Shopee kamu, mereka akan membeli barang di Shopee, dan yang pasti tinggal kamu minta, kasih rating dong, kasih review dong. Nah, di sini pada akhirnya toko kamu akan menjadi toko yang lebih besar, dengan kualitas yang lebih terjamin, dengan review-review yang positif, dan pelanggan kamu juga mendapat benefit. Bukan hanya mereka mendapatkan produk yang oke, dengan kualitas yang bagus, dengan layanan yang bagus, tapi mereka juga mendapatkan diskon ongkir. Mereka juga mendapatkan cashback. Nah, jadi memang marketplace ini menciptakan ekosistem yang nyaman buat kamu dan juga buat pembeli kamu. Ini yang harus kamu manfaatkan. Keuntungan yang keempat, ada fitur rekber. Rekber ini sebetulnya apa sih? Rekber itu singkatan dari rekening bersama. Jadi pada saat seseorang membeli di marketplace, maka dia akan bayar dulu nih ke marketplace itu. Nah, setelah barangnya sudah sampai, sudah direview, sudah dicek kondisinya apakah oke, apakah barangnya rusak, dan mereka puas, oke nih, barang udah sampai, barang tidak ada cacat, mereka bisa menyelesaikan pembelian. Pada saat mereka menyelesaikan pembelian tersebut, uang akan ditransfer dari marketplace ke penjual. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir buat penjual, ini agak-agak merugikan. Kenapa? Karena penjual tidak menerima uang pada saat itu juga. Padahal yang namanya cash flow kan penting ya. Nah, tapi yang harus kamu pikirkan bukan dari sisi penjualnya, tapi dari sisi pembeli. Yang harus kamu masukkan ke dalam mindset kamu adalah kalau kamu berjualan, customer itu nomor satu. Nah, dengan adanya fitur rekber ini, buat customer itu sangat nyaman. Kenapa? Karena mereka nggak takut kehilangan uang. Kalau sampai barangnya rusak, kalau sampai ada cacat, mereka bisa minta uang kembali atau mereka bisa minta ganti barang yang memang kondisinya bagus. Di sini konsumen merasa aman. Saat konsumen merasa aman, pelanggan merasa aman, kemungkinan mereka membeli jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka nothing tulus.
Satu, mereka lagi pingin atau butuh barangnya. Lalu kalau barangnya dikirim dan nggak sesuai, mereka bisa minta pengembalian atau mereka bisa minta uang kembali. Buat mereka ini jauh lebih aman. Jadi pada saat kamu memposisikan diri kamu sebagai pelanggan, fitur yang namanya Rekber yang hampir semua marketplace ini punya, hampir semua atau bahkan mungkin semua, ini akan menjadi sebuah fitur yang oke banget untuk kamu manfaatkan. Di sini, kalau misalkan ada pelanggan yang masih tanya lewat WhatsApp atau lewat Instagram, kamu bisa arahkan mereka, lebih baik beli di Tokopedia, lebih baik beli di Lazada. Kenapa? Karena di situ ada Rekbernya loh. Jadi kalau misalkan barang ini ada apa-apa, ada kerusakan, atau nggak cocok, atau saya salah kirim, kamu bisa ajukan komplain. Dan pasti saya akan memperbaiki kesalahan pengiriman tersebut. Buat konsumen kamu, ini menjadi aman. Ini juga merupakan media di mana kamu bisa berbicara dengan konsumen kamu. Jadi konsumen kamu merasa diorangkan, merasa senang belanja dengan kamu. Akhirnya bisa memberikan rating, bisa memberikan review, dan toko kamu makin gede. Oke, sekian sharing saya kali ini. Hopefully, kalau kamu memang belum berjualan di marketplace, kamu bisa meningkatkan omset penjualan kamu dengan berjualan di marketplace. Sebelumnya, kalau kamu masih kurang yakin, kamu masih bingung, waduh, nanti berjualan di marketplace rugi, berjualan di marketplace banyak tantangannya. Hopefully, dengan video ini membuat kamu makin yakin bahwa berjualan di marketplace itu lebih banyak untungnya daripada kerugiannya. Buat kamu-kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like juga videonya, supaya kalau kita upload video-video tutorial, video-video yang berisi konsep seperti ini, knowledge atau pengetahuan, kamu bisa menerima notifikasi dan kamu bisa belajar lebih lagi untuk meningkatkan penjualan toko online kamu. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.